tentang unsur, 5 unsur. Nah, 5 unsur itu memang jadi memang agak sulit ya, agak sulit pemahamannya itu agak sulit. Jadi mohon diperhatikan ini, jadi tentang 5 unsur ini. Karena 5 unsur itu dasar untuk ngitung semuanya itu 5 unsur. Ya, Wusing atau 5 unsur. Ya, pengertian Wusing. Ya. Pada peradaban Tionghoa kuno, mereka mengenal lambang struktur alam ya, yang terdiri dari atas 5 unsur, yaitu air, kayu, api, tanah, dan logam. Segala sesuatu yang ada di alam ini dikelompokkan menjadi 5 unsur. Nah, semua rumusan ilmu Feng Shui biasanya merujuk ke kelompok 5 unsur ini. Sedangkan pengertiannya, Wusing sendiri adalah Wu itu memiliki arti 5 dan Xing itu berarti gerak. Jadi secara hurfiah berarti semua kegiatan atau gerak atau pelaku 65 atau kegiatan 65 itu bentuk Wusing. Jadi Wusing itu merupakan simbolisasi dari tenaga yang dinamik yang saling mempengaruhi. Air mempunyai sifat dingin dan mempunyai karakter naluri dan perasaan. Jadi kalau seseorang unsurnya banyak unsur airnya, maka karakternya dia lebih banyak peka perasaannya. Ya. Air masuk kutub yin dan diwakili warna biru atau hitam. Biru atau hitam itu unsur air. Sektor atau arah mata angin yang mewakili air adalah utara. Kayu masuk dalam kutub yang, atau ya ada kutub yin, ada yang kan, yin yang kan. Dan kayu mempunyai karakter prinsip wibawa, karisma. Jadi jika seseorang dihitung unsur kayunya besar, dominan, maka karakternya dia pasti punya prinsip, punya wibawa maupun karisma. Kayu disimbolkan dengan warna hijau dan menempati arah timur atau tenggara. Jadi timur dan tenggara itu sifat unsurnya kayu. Tanah mempunyai sifat netral dengan karakternya disiplin, patriotisme, sosial. Jadi orang-orang yang nanti kalau kita hitung unsurnya dominan tanah, maka karakternya dia seperti ini. Tanah disimbolkan dengan warna kuning atau coklat dan menempati pada barat, daya, timur laut, dan tengah. Barat daya, timur laut, dan tengah. Logam termasuk kutub yin. Ya, karena logam itu bersifat dingin dan keras. Jadi masuk yin dia ya. Karakternya tekad dan ambisi. Biasanya orang yang unsur logamnya dominan, dia cita-citanya mesti tinggi. Walaupun mungkin juga kalau dia tidak didukung oleh unsur lain, dia cuma cita-cita saja, belum tentu dilaksanakan. Jadi logam karakternya seperti itu. Logam diwakili warna putih dan arah barat serta barat laut. Ya, jadi arah barat serta barat laut itu unsur logam. Api masuk dalam kutub yang, ya, masuk kutub yang panas. Kalau tadi logam yin, dingin, dan mempunyai karakter semangat dan keberanian. Jadi seseorang yang unsur apinya dominan, maka dia orangnya kelihatan bersemangat dan berani. Orang yang pintar, seorang orator itu biasanya dia unsur apinya juga banyak. Api dilambangkan dengan warna merah dan menempati sektor selatan. Jadi kalau utara tadi air, selatan adalah api. Hubungan unsur dan warna serta arah. Kalau kita melihat diagram ini, maka unsur itu bisa diwakili dengan warna ataupun arah. Jadi misalnya unsur kayu, maka arah atau zona unsur kayu itu adalah timur dan tenggara. Warnanya hijau.
Ya, api tadi selatan warna merah, tanah timur laut dan barat daya warnanya kuning atau coklat, logam barat dan barat laut yaitu warnanya putih, air utara warnanya biru dan hitam. Ya, itu pengaruhnya unsur, hubungannya unsur dan warna serta arah. Dalam unsur itu tidak ada sesuatu yang lebih baik dari yang lainnya. Prinsipnya itu keseimbangan. Jadi tidak ada unsur satu melebihi yang lain. Jadi mereka saling berhubungan. Ya. Siklus dan karena saling berhubungan, maka ada siklus atau hubungan yang bisa destruktif itu menghancurkan ya, atau sebaliknya produktif malah memperbanyak. Siklus destruktif atau siklus menghancurkan atau siklus dominan dengan urutan misalkan kayu ya, kayu itu merusak tanah ya, karena kayu itu tumbuh di atas tanah, jadi dia mengambil sari-sari tanah untuk hidup ya. Sedangkan tanah menghalangi air, artinya tanah itu menyerap air. Coba kalian melempar membawa air satu ember ke tanah, langsung terserap ya. Jadi tanah fungsinya dia bersifat destruktif karena dia menyerap ya. Dianggap destruktif karena dia menyerap air. Sedangkan air mematikan api ya. Api melelehkan logam dan logam kalau bisa membelah kayu. Jadi ini urutan siklus destruktif. Sedangkan kebalikannya ada siklus produktif. Ya. Siklus produktif itu adalah siklus membangkitkan dengan urutan api itu menghasilkan tanah, karena semua benda yang terbakar api akan menjadi abu. Sedangkan tanah menghasilkan logam. Karena logam itu didapat atau dihasilkan dari dalam tanah, dari bumi. Ya. Logam menghasilkan air. Nah, maksudnya logam itu jika melebur atau mencair, maka dia akan berupa benda cair atau air. Air menghidupi kayu. Karena tumbuhan pohon membutuhkan air untuk tumbuh dan kayu. Dan kayu memperbesar api. Ya. Kayu akan terbakar dan akan membesarkan kobaran api. Nah, dua siklus ini sangat penting, produktif dan destruktif. Jadi kapan kita memasang menghilangkan pengaruh suatu unsur itu ya, kita harus melihat siklus destruktif dan produktif. Ada dua siklus lagi, itu mungkin dua siklus itu hampir sama, yaitu siklus pengendali. Ya. Siklus ini merupakan siklus yang berkuasa, jadi tidak menghancurkan ya, dia cuma menahan, membatasi kemampuan satu unsur terhadap unsur lain. Contohnya unsur tanah. Unsur tanah akan banyak membentuk logam, ya, karena memang logam dihasilkan dari tanah atau dari bumi ya. Tapi kalau jika kita ingin membatasi kemampuan tanah untuk membentuk logam, maka dimasukkan unsur kayu, karena kayu akan mendominasi tanah dan akan mengurangi kemampuan dalam membentuk logam. Ya, itu disebut siklus pengendali. Kalau yang tadi kan begitu destruktif kan betul-betul menghancurkan. Kalau ini tidak, dia hanya mengendalikan. Ada lagi siklus reduktif. Ya, ini hampir sama ya. Dan pengendali merupakan siklus yang mereduksi, melarutkan, membubarkan suatu unsur terhadap unsur lain. Siklus ini digunakan untuk memulihkan ketidakseimbangan yang diciptakan siklus dominan. Misalnya unsur api dan logam. Maka api akan mendominasi logam, ya kan? Api akan melelehkan logam. Untuk itu dimasukkan unsur tanah, karena tanah akan mengurangi dominasi api terhadap logam. Kenapa? Karena tanah itu akan menguatkan logam. Tanah kan
membentuk logam, membentuk unsur logam. Jadi itu ada empat siklus, ada siklus produktif, destruktif, pengendali, dan reduktif. Hubungan arah dan warna dan 5 unsur. Ya. Jika kita melihat di nadi samping, maka ruang tamu berada di sektor timur dengan unsur kayu. Ya kita lihat itu betul kan, ruang tamu itu ada di timur. Kalau gitu ruang tamu itu mempunyai unsur kayu dia, karena dia posisinya ada di timur. Ya. Ruang tidur utama berada di sektor utara dengan unsur air. Ya, kita lihat ini ruang tidur utama di sini. Ini utara. Jadi ini yang masuk sini ada unsurnya air. Ruang tidur anak 1 di timur laut, maka dia unsurnya tanah. Anak 1 itu ini. Ya, dia timur laut, maka unsurnya tanah. Sedangkan ruang tidur anak 2 berada di sektor barat, unsurnya logam. Sebagian logam. Ini logam sini. Tetapi sebagian kecil ini dia masuk di barat daya. Jadi yang masuk maksud masuk unsur logam itu ya yang hanya bagian ini. Jadi kalau dia pengen memasukkan unsur logam, pengaruhnya ke anak yang di sini, dia posisi tempat tidurnya ya mungkin harus masuk di sini atau ruang meja belajarnya. Nah, jadi maksudnya begitu. Karena belum tentu satu ruang itu satu unsur, ya. Ada yang satu unsur, ada yang mungkin separuh saja. Itu waktu mendesainnya tergantung waktu mendesainnya dia. Ya. Dapur ini dia sebagian di selatan, tapi sebagian dia di tenggara. Selatan unsur api tidak masalah, tenggara pun kayu. Kayu dia membesarkan unsur api, jadi dapur di sini tidak masalah. Bermasalahnya kalau dapur ini posisinya ada di sini, di utara, karena dapur itu unsurnya harusnya api. Kalau dia dimasukkan di unsur utara, maka membuat titik kurang nyaman di rumah tersebut. Ruang kerja berada kalau kita melihat ruang kerja di sini, dia ada di tenggara. Ya, unsurnya kayu, sebagian besar kan dia ada tenggara kayu. Dan sebagian lagi dia di sini di timur. Jadi sama-sama kayunya. Jadi keseluruhan dia kayu lah. Ini ruang kerja. Itu untuk melihat hubungan arah, warna, dan 5 unsur. Kalau lihat ini arah dan 5 unsur saja ya, warnanya belum ya. Warna, nah balik lagi, kalau ini kan arah, warna, dan 5 unsur. Nah, terus warnanya bagaimana? Nah, warnanya kita misalkan gini, ruang tamu itu ada di timur, ya betul, dia unsurnya kayu. Kalau gitu, ruang di sini itu sebaiknya warnanya bisa hijau, bisa kuning, perpaduan hijau dan kuning, coklat, bisa masuk situ. Karena menguatkan kayu. Berbeda kalau misalkan ini saya mengurangi unsur di sini, maka saya masukkan unsur-unsur yang agak bertentangan dengan kayu. Ya. Jadi gunanya unsur memilih warna itu. Ruang tidur utama atau ruang tidur anak aja. Ruang tidur anak 1 di timur laut, unsurnya tanah. Makanya di sini sebaiknya warna yang tanah di sini adalah kuning, boleh. Biru tidak masalah, karena biru air kalah sama tanah kalah. Putih tidak apa-apa. Ya. Merah ya nggak apa-apa, karena merah malah membentuk tanah. Karena semua yang terbakar api kan jadi tanah. Jadi nggak masalah. Jadi ini hubungan arah, warna, dan 5 unsur itu maksudnya. Hubungan unsur shio dan ini unsur kelahiran ya. Shio itu kelahiran ya. Seperti bintang. Kita di horoskop biasa itu ada seperti Aries, Sagittarius itu kan itu. Nah ini kan horoskop ini kalau di Cina namanya shio ya. Nah urutannya begini shio itu ada 12 sama dengan bulan ya.
Ya, tikus itu pada persis di atas jam 12 ya, jam 00 itu tikus ya. Tikus itu unsurnya air. Jadi di sini itu unsurnya ada empat sio yang unsurnya double. Jadi yang unsurnya double ya saya sebut dulu, kerbau itu air dan tanah. Terus naga, kayu dan tanah. Kambing itu api dan tanah. Anjing, logam dan tanah. Jadi ada empat sio yang mempunyai 2 unsur. Ya. Sedangkan sio yang lain hanya mempunyai 1 unsur. Ya. Contohnya ini. Jadi perubahannya itu dua periode unsur itu. Yang ketiga adalah mempunyai 2 unsur. Contohnya ini. Babi, tikus, kerbau. Babi, tikus, kerbau. Babi air, tikus air, kerbau air dan tanah. Setelah itu baru berubah. Macan itu kayu. Kelinci, kayu. Tapi begitu naga, kayu dan tanah. Ya. Ular, api. Kuda, api. Begitu kambing, api dan tanah. Monyet, logam. Ayam, logam. Begitu anjing, logam dan tanah. Jadi itu unsur-unsur hubungan unsur dan sio atau horoskop. Hubungan unsur dengan jam, tangga, dan sio. Nah ini. Jadi kalau kita orang lahir ya antara jam 23 malam sampai jam 1 malam itu horoskopnya itu hubungan waktu dan horoskop dan unsur ya. Nah, 23 sampai jam 1 itu horoskopnya sionya itu tikus yang berperan ya 23 jam 11 malam sampai jam 1. Ya. Unsurnya air. Sedangkan jam 1 sampai jam 3 ya, jam 1 sampai jam 3 itu unsurnya horoskopnya kerbau. Kerbau, air dan tanah. Jam 3 sampai jam 5 itu macan. Ya, simbolnya macan ya horoskopnya. Unsurnya kayu. Dan seterusnya jam 7 jam 9 naga, kayu dan tanah. Jam 9 jam 11 ular, api. 11 sampai jam 13 horoskopnya kuda, unsurnya api. Setelah jam 13 siang sampai jam 15 itu kambing. Unsurnya api dan tanah. Terus monyet jam 15 sampai 17. Ayam jam 17 sampai 19. Terus anjing 19 sampai 21. Babi balik lagi 21 sampai 23. Ya, 23 21 balik lagi ke tikus. Itu. Jadi rotasinya seperti itu. Itu hubungannya horoskop dan unsur. Nah, ini karena saya jadikan satu ya. Nah, terus kalau tanggal dan bulan itu misalkan 23 November sampai 20 Desember. Itu tuh air, dia masuk karena dia 23 November 20 Desember itu tikus. Jadi ini berdasarkan kenapa kalau nggak jadi Januari karena urutannya kita pakai kalender Cina ya. Urutannya dia semula itu dari atas sendiri. Tikus kalau kita melihat kalau kita naik ke atas tadi, nah itu kan paling atas. Ya, setelah itu kerbau. Jadi mulai jam 00 itu atau jam 11 sampai jam 1 itu tikus. Ya. Terus setelah itu kerbau. Jam 1 sampai jam 3 itu kerbau. Ya. Unsurnya air dan tanah. Terus bulan Januari 21 Januari sampai 19 Februari itu macan. Terus 20 Februari sampai 20 Maret itu kelinci atau kayu. Ya. 21 Maret sampai 20 April itu simbol horoskopnya naga. Unsurnya kayu dan tanah. Dan seterusnya. Jadi ada tabel hubungan antara
tanggal, bulan, jam, dan unsur. Hubungan ini atau teori ini disebut bahasa Mandarinnya, bahasa Cina itu pak ce apa gitu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong itu, oh itu ngomongkan soal unsur, hubungan unsur itu. Ya. Jadi kalau orang ngitung feng shui-nya itu ngitungnya tanpa unsur, ya belum keseluruhan feng shui itu. Jadi kalau dia hanya melihat kondisi alam, oh ini tusuk sate, oh sisi kiri lebih tinggi, nah, cuman sebagian itu. Tapi begitu dia membuat denah, membuat bangunannya, dia harus belajar tentang unsur. Ya. Belajar dengan unsur itu ada enaknya. Kita bisa tahu unsur kita itu apa, dominannya apa. Nah, kita tuh terlalu dominan yang mana? Kalau terlalu dominan, kita kurangi. Contohnya misalnya kalau kita setelah dihitung-hitung itu dominannya itu api. Kalau api dominan, itu kalau kita bisa mengatasi nggak apa-apa. Kalau enggak ya kadang-kadang apa yang orang Jawa kalau ngomong keladuk. Karena orangnya berani, ceplas-ceplos, gitu. Nah itu kalau nggak bisa nggak kita nggak ngerti ke apa apa namanya keadaan diri kita, kekurangan diri kita, itu ada kelebihan dan bisa kekurangan. Ya, kelebihannya kita, oh kita lebih berani tampil, lebih berani. Tapi kadang-kadang terlalu berani itu ya bisa kalau tanpa perhitungan, nah, bisa apa namanya tindakannya kayak ngawur, karena pokoknya berani gitu aja. Ya, nah dengan tahunnya kita apa unsur apinya besar, maka kita harus mengurangi. Nah, menguranginya bisa dengan feng shui itu dengan penataan interiornya. Interiornya di mana ia sering bekerja atau ia tidur di kamarnya itu, warnanya itu tidak lebih membangkitkan api, tetapi mengurangi api. Ya, contohnya jika dia ruang kerjanya sudah dominan api, ruang kerjanya ada di selatan. Oh, makin kuat itu apinya. Karena selatan api. Apalagi warnanya interiornya dominan cerah, orange, merah, nah itu makin besar. Nah, itu akan makin memperburuk karena prinsipnya feng shui itu seimbang. Jadi kita jangan terlalu dominan. Kita memang masing-masing sudah dianugerahi unsur masing-masing diri dianugerahi susunan unsur. Nah, susunan unsur itu bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan tentunya salah satunya feng shui itu dengan menata interior ya, karena kita di bidang arsitektur ya, di bidang perancangan, maka di sini kita akan menata interiornya. Dan ini nanti di tugas itu dia yang paling akhir ya untuk interior, karena dia memang sulit sih ngepaskan interior dan apa namanya sektornya. Misalkan kuah berapa, kuah 1 atau kuah 3, 1, 3, 4, 9 dengan kelompok timur. Dia misalkan ruang kerjanya, ya, ruang kerjanya adalah di timur apa tenggara, misalkan di timur apa tenggara. Padahal dia dominan api. Nah, kalau ruang kerjanya di tenggara, pasti akan lebih menguatkan apinya. Nah, bagaimana kita mereduksi, kerja ada mereduksi itu unsur apinya, karena itu tenggara. Kalau tenggara si penghuninya itu api, maka dia akan apinya makin kuat. Makanya dikurangi dengan warna-warna yang mengurangi dominan api. Jadi pemilihan warna itu tergantung show dari kalau show apa maksudnya unsur dari penghuni. Berbeda dengan mata kuliah tata ruang dalam ya, tata ruang dalam juga menata interior, tapi dia tidak tanpa aturan ini. Dia hanya menata bagaimana lebih enak dilihat, lebih nyaman dilihat itu aja. Tapi dia tidak memperhitungkan ini itu berpengaruh nggak ke penghuninya, pemakainya. Itu enggak.
Misalkan interior ruang direktur. Nah, kalau kembali lagi, unsur tadi berperan jika itu ruang atau zona yang digunakan sendiri ya. Makin lama digunakan sendiri. Ruang kerja, ruang tidur, terus apa? Kalau ruang tamu ya enggak, kan umum dia. Ruang keluarga ya enggak, ruang makan enggak pengaruh. Jadi yang dipengaruhi ya ruang tidur, ruang kerja, atau ruang-ruang yang digunakan untuk dia sendiri. Ya. Nah, cara menghitung unsur. Ini mulai sulit misalnya menghitung unsur. Ya. Untuk menghitung unsur pribadi atau unsur seseorang, ada 4 faktor unsur yang harus diketahui. 1, unsur tahun. Unsur tahun kelahiran. Nanti ada lampirannya, saya kirimkan nanti lampirannya. Nanti saya kirim